Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang benar bahwa ini juga bisa masuk pada usaha dan ada yang kami hormati anak keluarga dalam bahkan itu nanti yang kami saya punya saya kita hidup mengatakan dan juga itu Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, berbagi dan kesehatan sehingga dapat berkumpul saat ini dengan asmara Tuhan. Ngobrol berkualitas dan sampai hari tahun ini ada kebetulan. Salawat dan salam kita kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita coba untuk kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadir saya banggakan sebelum acara dimulai perkenalkan para acara dari yang akan dibuat bicara fokus pada malam hari ini. Ada susunan acara pada malam hari ini akan kita awali dengan pembukaan dan juga dengan penyampaian materi. Setelah itu tanya jawab dan acara selanjutnya itu dan anak sendiri dengan foto bersama. Bapak Ibu saya banggakan mengawali rangkaian acara pada malam hari ini pembukaan acara ini dengan membaca Yaumul Qiyamah Al-Hadi ya Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya kita yang ada yang personal branding yang akan disampaikan oleh beliau ini alumni Mayang Hall pada beliau
Halo? Misalnya selanjutnya, yaitu penyampaian dengan tema nasional branding yang akan disampaikan oleh beliau di akhir kepada beliau dipersilakan. Ini udah dimulai ya Mbak, berarti aku tadi nggak denger ya? Maaf. Jadi sampun Mbak tadi sudah dimulai. Jadi langsung penyampaian dari Mbak Ririn materi. Oh ya, oke. Bisa langsung aku mulai ya Mbak ya kalau gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalau dari suaraku sendiri udah terdengar jelas atau belum ya Mbak? Udah oke? Oke, kalau gitu pertama-tama mungkin pembukaan dulu ya Mbak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmatnya kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan sharing pada malam hari ini. Yang kedua, tidak lupa juga marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di hari kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Nah, sebelumnya aku perlu perkenalan singkat atau enggak ya? Mungkin perkenalan singkat aja ya Mbak ya dari nama. Perkenalkan, aku Arini Mayang Fauni, biasa dipanggil dengan Ririn. Cuman ada dua panggilan sih. Aku kalau di rumah dipanggil Ririn, cuman kalau di kerjaan atau di kuliah aku dipanggil Arini. Gitu. Nah, untuk topik malam ini kan kemarin aku dikasih tahu kalau bisa nggak sih buat sharing mengenai personal branding nih. Sebenarnya dari jujur jujur dari diri sendiri nih, uh, aku kalau ngelihat dari sisi diriku sendiri, apakah emang diriku ini udah melakukan suatu personal branding? Karena kalau dilihat dari media sosial pun bisa dilihat sendiri ya kalau ada yang follow media sosial aku, nggak banyak share tentang diri aku ataupun kegiatan aku gitu kan. Cuman kalau dilihat dari uh, istilah personal branding itu, sebenarnya personal branding itu tidak melulu mengenai apa yang kita posting di media sosial. Personal branding itu bisa juga bagian dari apa sih sebenarnya yang kita sampaikan ketika kita itu berkomunikasi dengan orang lain. Itu. Nah, mungkin biar diskusi di malam ini bisa lebih interaktif, aku mau share sedikit slides ya yang bisa menjadi pengantar materi kita di malam hari ini. Oke, Windows. Bentar. Oke. Kalau dari screenku udah kelihatan belum ya, Mbak? Sorry ini aku nggak bisa lihat itunya sih. Nggak bisa lihat. Nah, share screenku udah kelihatan belum, Mbak? Halo? Sudah Mbak Ririn. Oke, oke, oke. Tapi kayaknya ini kalau buat interaktif agak kurang itu ya.
agak kurang ideal. Jadi, nah di sini tuh sebelum masuk ke topik personal branding, aku mau tanya dulu sih. Aku di sini punya beberapa gambar orang ya dengan judul Who is this person? Nah, yang pertama mau aku tunjukin itu gambar yang satu ini. Ini Mbak ada yang tahu nggak ini yang nomor satu ini siapa? Halo? Maudy Ayunda. Oke. Mau di Ayunda ya, Pak ya, yang pertama. Nah, ketika kita mendengar nama Maudy Ayunda atau melihat apa namanya foto seorang Maudy Ayunda nih, sebenarnya apa sih yang muncul di pikiran kita ketika Smart, mendengar atau melihat Maudy Ayunda gitu? smart, pintar nyanyi. Oke, pintar gitu ya. Dia smart, pintar menyanyi, pintar diedukasi dan lain-lain. Nah, yang kedua ini kira-kira ada yang kenal nggak? Gambar kedua atau gambar yang di tengah itu siapa? Ya, benar, Ganta. Nah, kalau Mbak-mbak yang mungkin apa namanya ya, punya aplikasi TikTok mesti nggak asing ya dengan nama Ganta. Nah, sebenarnya kalau ketika kita mendengar atau melihat seorang Ganta, ini apa sih yang muncul di pikiran kita mengenai Ganta ini? Orangnya random. Ya, orangnya random. Apalagi? Ada lagi? Humoris. Humoris. Oke, humoris. Yang ketiga, yang paling kanan nih, ada siapa? Mbaknya tahu apa enggak? Nikita Willy. Nah, oke, Nikita Willy. Kalau Nikita Willy sendiri, kira-kira ketika mendengar Nikita Willy atau melihat Nikita Willy itu apa sih yang muncul di pikiran kita tentang Nikita Willy? Keibu-ibuan. Ibu-ibuan, oke. Anggun, orangnya halus. Kalau ngomong itu bukan kalau dari segi parenting, parentingnya tuh bukan yang parenting dar der dor, bukan yang parenting yang galak gitu kan. Tuh. Nah, di sini uh, disinilah bentuk suatu personal branding, di mana menariknya, walaupun kita tidak pernah, sebagian besar dari kita pernah bertemu sama orang-orang ini, tetapi kita itu udah punya gambaran, sebenarnya orang ini itu punya kepribadian yang seperti apa, orang ini punya keahlian apa, dan dia itu gimana, apa namanya, karakternya, itu kita punya suatu gambaran. Nah, inilah yang dimaksud dengan personal branding. Nah, sebelum kita masuk ke materi personal branding, di sini aku mau jabarin juga sih, apa aja sih yang nantinya akan kita bahas di malam ini. Yang pertama itu, uh, yang pasti kita harus tahu dulu apa itu sih sebenarnya personal branding itu secara istilah, kan. Yang kedua, apa aja sih yang bisa dibentuk dalam personal branding. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan personal branding. Dan yang keempat itu, apa sih manfaat dari personal branding, kenapa personal branding itu diperlukan gitu kan. Nah, yang pertama itu ada apa personal branding itu sendiri. Sebenarnya konsep personal branding ini pertama kali dipopulerkan oleh tokoh bernama Tom Peters, di mana dia itu punya statement bahwa individu must manage themselves as brand, atau setiap seseorang itu seharusnya mengelola dirinya itu selayaknya suatu brand. Dalam istilahnya,
personal branding itu jadi individu must manage themselves as brand itu bukan berarti kita harus menjual diri kita seperti selayaknya brand. Cuman kita harus sadar aja sih sebenarnya dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita omongkan, dari perilaku yang kita tampilkan itu membentuk persepsi mengenai siapa diri kita. Nah, personal branding ini secara istilah yaitu proses membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita secara konsisten. Jadi di personal branding ini nantinya akan membantu seseorang untuk mengenali diri kita. Gimana sih karakteristik kita, kita itu bisanya apa, kita itu orangnya kayak gimana, bahkan sebelum mereka mengenal lebih dalam tentang kita. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari nih, kalau gambaran suatu personal branding ini misalnya kita ketemu sama seseorang atau kita punya teman teman satu pondok, teman sekolah, teman kuliah, itu kan kita bisa mempersepsikan bahwa oh orangnya ini ramah, oh orangnya ini easy going, orangnya ini pinter, misalnya pinter mata kuliah tertentu. Nah itu salah satu dari bentuk personal branding. Tuh. Nah, selanjutnya sebenarnya apa aja sih yang membentuk personal branding itu? Banyak ya sebenarnya apa yang bisa dibentuk dari suatu personal branding. Tapi di sini selain karena waktunya terbatas, waktu terbatas tuh dalam hal aku sendiri ya, karena agak curhat dikit sih. Sebenarnya aku tuh kemarin dikasih tahu sama Mas Odi itu sharingnya itu tanggal 10. Ternyata malam ini Mbak gitu. Wah, aku belum bikin materi apa-apa, aku belum punya slide apapun, jadinya ya agak ngeles dikit ya ini, walaupun emang intinya itu kurang persiapan. Jadi ada 4 poin yang bisa dibentuk dalam personal branding. Yang pertama itu ada specialization, distinctiveness, authenticity, sama konsistensi. Yang pertama itu ada specialization atau dalam istilahnya itu memiliki arti proses memfokuskan diri pada satu bidang atau keahlian utama yang nantinya akan menjadi identitas inti dalam personal branding. Jadi kalau mau dibahasakan secara simpelnya itu personal branding dengan specialization ini berarti kamu punya satu hal yang menonjol dari skill kamu, apa sih yang bisa kamu tawarkan kepada orang lain gitu. Nah, dalam suatu konsep branding itu sesuatu yang spesifik itu akan lebih mudah diingat daripada yang umum. Misalnya kan kalau dari contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih, kita sendiri nih, mbak-mbak yang sebagai seorang mahasiswa. Sebenarnya mbak sebagai seorang mahasiswa itu sudah melakukan suatu specialization juga di bidang misal jurusannya. Nah, ketika misalnya dari aku sendiri nih, contohnya aku dari jurusan psikologi. Mungkin orang-orang yang mengenal personal branding aku sebagai lulusan psikologi, ketika mereka mempunyai, biasanya kan kalau di di antara mahasiswa-mahasiswa psikologi itu orang-orang tuh punya punya ekspektasi, oh kalau mahasiswa psikologi itu dia lebih bisa sebagai sarana kita untuk saling curhat gitu, karena mereka lebih nggak judgmental gitu kan. Nah, otomatis nanti orang-orang atau audiens atau orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, ketika mereka membutuhkan tempat untuk curhat, membutuhkan teman untuk curhat, mereka akan teringat pada satu orang yang dia itu punya personal branding, misalkan lulusan psikologi. Nah, specialization ini membantu untuk memperjelas posisi kita atau membantu orang-orang itu untuk bisa mengasosiasikan kita itu cocoknya diminta bantuan di waktu apa gitu sih. Nah, yang kedua itu ada distinctiveness atau ciri khas yang unik dari diri kita. Nah, ciri khas ini tuh kalau di dunia branding, karena aku kan pekerjaannya
dengan latar belakang marketing ya. Jadi aku banyak mengasosiasikan dengan istilah-istilah marketing. Jadi kalau di suatu produk itu ketika produk itu ingin bertahan dan nggak kalah dari kompetitornya, itu dia harus punya USP atau uniqueness selling proposition, di mana hal itu yang membedakan suatu produk dari produk yang lain, yang bisa nantinya kita jual atau kita, bahasanya bukan jual sih, kita tawarkan kepada orang lain gitu. Karena sebenarnya personal branding ini sendiri kan tujuannya itu supaya orang-orang itu memiliki persepsi yang khusus terhadap kita kan. Jadinya kita harus punya sesuatu yang unik dari diri kita sendiri. Nah, karena dari suatu keunikan sendiri ini biasanya emang kalau sesuatu yang unik kan memang bisa lebih memorable ya. Kayak misalnya tadi Ganta. Ganta itu orangnya nyeleneh, dia suka bikin mimik muka yang aneh gitu kan. Nah, karena dia unik dari segi personality-nya, maka dia jadi mudah diingat oleh orang-orang. Tuh. Nah, kalau yang tadi misalnya ya dalam dunia perkuliahan, kalau yang specialization itu misalnya ada orang itu dia mahir di mata kuliah matematika. Nah, karakter uniknya ini ada di misalnya satu orang, banyak kan orang yang mahir matematika. Cuman misalnya ketika dia mahir matematika, gimana cara penyampaiannya? Apakah cara penyampaiannya itu tidak membosankan, tidak terlalu kaku, sehingga orang-orang itu dalam belajar matematika tidak terlalu serius dan bisa dibawakan secara fun. Itu salah satu dari distinctiveness atau karakteristik yang unik dan khas. Tuh. Selanjutnya ada authenticity atau keaslian. Authenticity ini berarti kesesuaian nih antara apa yang ditampilkan dengan diri yang sebenarnya. Jadi kadang kan kita kalau mau melakukan personal branding kita takut dikira kamu pencitraan nih, kamu kamu memposting misalnya dalam sosial media ya, kamu posting hal yang kayak tuh orang bakal bakal nganggap kita sebagai pencitraan. Padahal sebenarnya dari personal branding dan pencitraan ini pembedanya ada di sini, authenticity. Karena biasanya kalau kita melakukan suatu pencitraan itu kesannya lebih ke kita menampilkan hal yang sebenarnya bukan diri kita gitu. Nah, dan notes lainnya, keaslian di sini bukan berarti melulu kita harus menampilkan semua yang ada dalam diri kita itu benar-benar semuanya tanpa ada filter. Cuman lebih ke apa yang kita tampilkan itu merupakan hal yang asli, bukan dibuat-buat gitu. Jadi bukan kayak semuanya kita share, cuman memang kita memilih karena kan ya tujuan dari personal branding kan kita pengen mempunyai persepsi tertentu orang terhadap kita itu kalau mandang kita tuh gimana, dan pastinya kita ingin beberapa hal yang baik gitu kan. Tuh, cuman personal branding ini sendiri juga kadang kan orang kayak, nah nanti kalau personal branding yang harus kita tampilkan yang sukses-suksesnya aja nih gitu. Bentuk kegagalan itu dinilai bukan bagian dari suatu personal branding. Padahal bisa jadi ketika kita nge-share nih suatu tentang entah ini di media sosial atau ini ketika kita berkomunikasi dengan orang ya, ketika kita misal ngomong sama orang, aku pernah mengalami kegagalan ini, tapi ternyata di kedepannya aku bisa bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, itu kan nanti personal branding yang diterima dari orang kan bisa jadi, ternyata aku ini orangnya tidak mudah menyerah, tuh bisa survive dalam keadaan terpuruk gitu. Nah, kenapa keaslian ini sendiri penting? Karena ketika branding itu tidak autentik, itu nanti orang-orang malah jadi kehilangan kepercayaan. Karena kan di masa sekarang kan kita pengen ngulik
suatu ini asli atau enggak tuh ada banyak caranya gitu kan. Kayak misal drama-drama yang ada di media sosial pun kan kayak, oh mesti bakal ada apa namanya, bakal kecium juga kan, misalnya ada yang palsu atau enggak. Karena ya emang orang-orang zaman sekarang itu lebih kritis gitu kan. Nah, ketika nanti kita apa namanya, terlihat tidak autentik dan ternyata terbukti tidak autentik, maka kita malah akan jadi kehilangan kepercayaan gitu. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu menjaga kesamaan identitas dan perilaku secara berkelanjutan dalam berbagai situasi ya. Karena dari sisi marketing sendiri itu apa namanya, sesuatu yang sering dilihat itu mesti lebih dipercaya gitu kan. Karena misalnya kita sehari-hari kan apa ya namanya, kalau kita berakting seperti diri kita yang sehari-hari itu kan otomatis hal yang tampil di kehidupan sehari-hari itu yang paling sering kita lihat kan. Jadi orang-orang itu bisa lebih percaya dan sesuatu yang konsisten itu nantinya lebih mudah diingat. Contohnya dalam misal apa nih, konten sosial media deh. Di sini kalau ada yang ngikutin Devina, Chef Devina gitu kan. Chef Devina itu dalam apa namanya, memberikan konten, itu kan dia konsisten ya, memberikan kayak misalnya resep-resep masakan, gimana cara masaknya biar mudah gitu kan. Nah, kalau tiba-tiba nanti dia apa namanya, review tentang otomotif atau misal review tentang elektronik gitu kan. Dia orang-orang kan akan bingung gitu kan. Sebenarnya tuh kamu itu apa namanya, eee, fokusnya tuh mau di bidang apa gitu kan. Cuman konsistensi di sini bukan berarti kita terbatasi ya kayak misalnya, oh aku nggak bisa apa namanya, aku nggak bisa explore di area lain atau gimana. Cuman emang harus apa ya namanya, takes time untuk orang-orang biar mereka itu adjusting gitu kan dan juga uh, terbentuk image yang baru lagi. Mungkin apa namanya, konsistensinya itu bisa kita tampilkan dari cara kita menyampaikan. Kayak misalnya ya misalnya kita tetap menyampaikan dengan cara yang mudah dimengerti atau cara yang fun gitu. Selanjutnya, nah ini bagaimana sih sebenarnya cara kita bisa menyampaikan personal branding gitu? Seperti yang aku apa namanya, mention di awal bahwa sebenarnya personal branding itu nggak melulu soal posting di sosial media, gitu kan. Jadi yang pertama personal branding itu bisa kita sampaikan melalui verbal communication atau cara bicara. Jadi contohnya misalnya ada orang itu kalau dari cara bicaranya dia itu pemilihan katanya rapi. Dia itu banyak memakai istilah yang apa namanya, scientific gitu. Otomatis personal branding yang muncul adalah, oh berarti dia orangnya pintar. Gitu. Atau juga cara bicara misalnya dia itu kalau ngomong penuh dengan apa namanya, diselingi sama candaan gitu. Dia ngomongnya itu apa namanya ya, ngomongnya seru lah gitu, berarti dia orangnya yang easy going gitu. Atau misalnya dia ngomongnya halus, dia itu apa namanya, dari volumenya kecil, oh mungkin dia apa namanya, orangnya malu gitu. Nah, yang kedua, personal branding itu bisa juga disampaikan melalui visual atau behavior. Visual ini bisa jadi dari tampilan fashion ya. Kayak misalnya kalau kita pengen melakukan personal branding sebagai orang yang serius. Biasanya kan kalau dari sisi visualnya kita pakai baju yang rapi gitu kan. Atau kita pengen membuat personal branding yang kita itu orangnya easy going. Kita mungkin pakai baju yang lebih casual gitu. Atau dari behaviornya, misalnya kita itu ingin membentuk personal branding, kita orang yang ramah, maka dari behavior kita harus
kayak raut mukanya banyak senyum dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga ini ada penyampaian personal branding dari digital presence atau jejak digital. Jadi ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang ya, apalagi kalau misal di dunia kerja deh. Nah, personal branding itu melalui digital presence itu juga penting sih, karena nantinya digital presence ini sebenarnya nggak melulu postingan di Instagram gitu sih. Bisa jadi juga dari CV kita sendiri gitu kan. Misalnya di dalam CV kalau kita membentuk suatu CV itu kita fokus kepada apa sih sebenarnya hal yang bisa kita tawarkan yang nantinya bisa membantu mereka gitu kan, suatu perusahaan. Misalnya, oh kita punya experience ini yang nantinya relate dengan kebutuhan dari suatu perusahaan gitu. Selain itu, ya itu tadi di postingan di media sosial kayak misalnya komentar yang kita tinggalkan atau story yang kita buat itu bisa membentuk personal branding. Jadi kalau misal deh kita mau kenalan atau udah kenalan sama orang kan, salah satu hal yang bakal kita lihat yaitu misalnya media sosialnya kayak Instagramnya, gimana sih dia itu kalau ngepost suatu hal gitu. Apakah dia suka posting, misal dia suka posting jalan-jalan, oh berarti dia tipe orang yang suka traveling gitu. Oh dia sering posting tentang quotes-quotes, oh berarti dia itu orang yang misalnya puitis gitu. Nah itu salah satu penyampaian personal branding yang melalui media sosial atau jejak digital. Jadi di sini itu juga sebagai apa ya? Sebagai pengingat sih kita untuk lebih bijak dalam bersosial media. Karena apa? Karena personal branding itu nantinya juga akan terbentuk dari media sosial. Nah, selanjutnya kecil banget ya ini tulisannya. Selanjutnya, kenapa sih personal branding itu penting gitu kita lakukan? Entah itu dalam kita apa namanya bersosialisasi atau dalam kita ketika masuk ke dunia yang lebih profesional gitu kan. Nah, yang pertama itu personal branding itu bisa membuka peluang di personal branding. Itu kan seseorang akan tahu ya apa aja sih keahlian kita, apa sih yang kita bisa gitu kan. Nantinya itu akan membuka peluang bagi orang-orang misalnya kayak tadi kita bisa misalnya kita sebagai orang yang dari pondok pesantren, ketika pulang ke rumah kita punya personal branding, oh orang itu berarti bisa jadi memiliki apa ya, pengetahuan agama yang lebih banyak daripada kita-kita. Makanya itu akan membuka peluang, oh berarti nanti kalau ada acara keagamaan di apa namanya, di daerah tersebut, aku bisa nih apa namanya, lari ke dia, minta dia untuk mengisi acara keagamaan. Selain itu, personal branding juga bisa membangun kepercayaan. Nah, karena kan orang apa ya, ketika kita sudah kenal seseorang, maka kita bisa lebih percaya gitu loh sama orang itu. Nah, karena personal branding ini kan juga salah satu cara untuk kita mengenal seseorang gitu kan. Walaupun apa namanya, walaupun kita nggak tahu as whole life itu orang yang seperti apa gitu kan. Nah, dan yang ketiga itu personal branding itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengontrol persepsi orang. Jadi kadang kan misal ya, kita punya apa namanya, kita punya dari lahir nih, kita terlahir dengan raut muka yang jutek. Ada kan orang yang misalnya dia punya alis yang tebal, itu bisa dipersepsikan dengan jutek. Padahal sebenarnya kita nggak kayak gitu loh. Gitu. Kita kita tuh sebenarnya orang yang apa namanya, orang yang easy going. Kita itu orang yang nggak seserius itu kok. Nah, personal branding itu bisa dilakukan untuk mengontrol persepsi orang. Jadi kita mau orang itu melihat kita sebagai apa gitu sih. Nah, untuk slide-nya dan materinya udah sih Mbak seperti itu aja. Cuman ini nanti kalau ada
pertanyaan atau mungkin ada hal yang mau di-share atau ada tambahan mengenai apa namanya personal branding dari pengalaman Mbak sendiri. Apakah mungkin ada yang apa namanya pernah nih coba-coba ngelakuin personal branding entah itu di sosial media atau entah itu secara komunikasi langsung dengan orang lain juga bisa di-share. Atau mungkin ada pertanyaan di hal lainnya yang apa aja deh yang kira-kira apa namanya ganjel gitu kan bisa di juga gitu. Atau sebenarnya ada nggak sih apa dari Mbak sendiri tuh kayak punya apa persepsi personal branding itu apa sih sebenarnya gitu? Jadi terima kasih teman-teman bersama desa yang sampaikan kepada kami dari penyampaian kepada Maaf Mbak suaranya tadi keputus-putus. Ini sinyal sinyal apa ya? Mbak Ririn, saya mau tanya. Mm-mm. Eh, jadi, dia itu kan Suaranya agak gemah ya Mbak ya? Ya Mbak Ririn. Ya, ya, udah jelas. Nggak keluar suaranya Mbak. ya ini kedengeran nggak Mbak Ririn? Udah, dengeran. Hilang lagi suaranya. Atau mungkin bisa diketik deh. Soalnya suaranya hilang-hilang Mbak. Maaf. Oke, izin bertanya. Saya sering mengikuti kegiatan kampus seperti organisasi dan lain-lain. Sering sekali ada orang yang image-nya di organisasi, akademik, dan media sosial terlihat aktif, profesional, dan produktif. Tapi saat kerja langsung, performanya nggak sesuai, nggak selalu sesuai.
Menurut Mbak Ririn, personal branding itu lebih ditentukan oleh apa yang terlihat publik atau oleh pengalaman orang yang pernah kerja langsung sama dia. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau dari istilah personal branding ini, nah tadi nih yang membedakan antara personal branding dan pencitraan. Salah satunya yaitu, oke, oke, satu-satu ya, Mbak. Kalau ada lagi, itu deh, aku collect dulu deh. Kalau ada lagi, udah. Oke, oke. Nah, selanjutnya yang pertama dulu ya dari Mbak Dina. Jadi kan di organisasi itu dari brandingan itu dia kelihatannya kayak aktif, profesional dan produktif gitu kan. Sedangkan pengalaman langsung itu ternyata performanya nggak sesuai dari apa yang eh, kelihatannya gitu kan. Nah, sebenarnya ini masalahnya bukan di apa namanya? Bukan masalahnya di kita sebagai orang yang eh, menerima persepsi tersebut. Tapi masalahnya ada pada orang yang membangun persepsi tersebut gitu. Jadi kayak yang aku apa namanya? Yang aku tangkap tadi gitu kan, yang aku sampaikan tadi bahwa dalam suatu branding itu harus ada yang namanya authenticity atau keaslian. Jadi di mana di sini ternyata apa namanya? Dari performanya dia ternyata nggak match nih sama brandingan yang dia apa namanya yang dia sampaikan. Nah, tapi kan berarti masalah ini bukan pada kita yang sebagai penerima persepsi. Berarti masalahnya pada orang yang menunjukkan persepsi tersebut, menunjukkan personal branding tersebut, gitu kan. Berarti dia menunjukkan personal brandingnya tidak berdasarkan apa yang sebenarnya dia gitu kan. Itu gitu. Jadi sebenarnya kalau balik lagi, sebenarnya personal branding itu ya karena tujuannya kan kita emang mau menawarkan hal yang kira-kira apa sih yang bisa dilirik sama orang lain gitu kan. Yang membuat mereka itu nantinya tertarik misal ngajak ngobrol kita aja lah, tertarik ngajak ngobrol kita atau tertarik ngajak kerja kita bareng itu kan. Sebenarnya masalahnya di situ sih. Nah, kalau apa apa namanya? Berarti personal branding itu lebih ditentukan oleh apa yang terlihat publik atau oleh pengalaman orang yang pernah kerja langsung sama dia. Nah, sebenarnya ada dua hal kan ini. Jadi, ketika personal branding yang dibentuk dia itu, misalnya dia itu orang yang aktif di organisasi, profesional, produktif. Nah, tapi personal branding ketika kita sudah mengenal dia, ternyata dia itu orangnya enggak capable, performanya nggak sesuai dengan personal branding yang awal, berarti kan otomatis personal branding dia udah berubah lagi dong. Berarti orangnya itu ya emang bukan kayak gitu. Karena sejatinya ya emang personal branding itu sebagai salah satu awal kita melihat sebelum kita mengenal lebih lanjut gitu kan. Kalau nantinya dia orangnya seperti itu berarti ya otomatis persepsi kita berubah kan. Nah, itu sih lebih ke arah situnya. Berarti bukan masalah di kita sebagai orang yang menerima uh, personal branding itu, tetapi masalahnya ada pada dia yang menyampaikan personal branding itu tidak berdasarkan authenticity gitu. Nah, pertanyaan yang oh ya, untuk pertanyaan yang pertama apakah ada tambahan lagi? Oke, atau tambahan? Sudah, Mbak Ririn. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Oke, oke. Pertanyaan yang berikutnya ini berat ya. Bagaimana step Mbak Ririn dalam membangun personal branding? Nah, kalau di apa ya namanya? Kalau ini sih aku kaitkan dengan dunia pekerjaan kali ya. Untuk dalam personal branding sendiri, kalau aku di dunia pekerjaan itu lebih ke apa ya namanya? Lebih ke apa yang aku sampaikan di CV itu sih yang aku akan mempertimbangkan apakah hal-hal yang aku tulis di CV itu nantinya akan uh,
meet dengan kebutuhan suatu company gitu kan. Jadi kayak misalnya ketika membentuk CV itu kan nanti ada kayak profil secara umum. Aku tuh seorang yang gimana, misalnya aku ini seseorang yang lulus dari psikologi dengan background pernah mengikuti atau bekerja di bidang misalnya di bidang research selama berapa tahun gitu kan. Nah, emang dalam personal branding yang aku sampaikan di CV itu berdasarkan dari pengalaman yang sudah pernah aku lakukan gitu kan. Dan di bawahnya itu kan kayak misalnya apa aja sih yang di dalam CV itu kan apa aja sih pengalaman yang pernah kamu lakukan, pekerjaan apa yang pernah kamu lakukan, tanggung jawab apa, achievement kamu itu apa aja. Itu salah satu dari bentuk personal branding. Nah, kalau di kehidupan sosial sehari-hari sebagai individu, personal branding aku itu lebih ke gimana cara aku komunikasi dengan orang-orang di sekitarku sih. Jadi misal aku ingin seseorang itu ketika berkomunikasi dengan aku itu mereka nggak merasa canggung dan mereka ngerasa terbuka ketika ngobrol sama aku. Nah, itu sih cara cara aku gimana, dengan cara aku misalnya ketika ada orang baru ya aku banyak-banyak menyapa. Itu kan salah satu gimana sih cara kita menyampaikan personal branding kita secara lewat komunikasi gitu kan. Kayak aku banyak menyapa dan aku tanya "Gimana kamu kerjaannya hari ini apa?" Kayak ini ke rekan kerja sesama ya. Kamu ada hal yang perlu perlu dibantu atau di-clarify enggak? Apa sih yang dari kerjaan kamu yang misalnya kurang 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 belum nangkep lah gitu, dari brief-nya apa yang kamu belum nangkep gitu, aku banyak tanya kayak gitu. Jadi nantinya, personal dari branding seorang itu sendiri, nanti, oh berarti aku ketika tanya sesuatu soal kerjaan, aku nggak akan sungkan mau tanya sama dia. Nah ketika di di dunia profesional juga misalnya aku kan, FYI aku itu bekerja sebagai, eee, sebutannya consumer market insight gitu kan, di mana di situ tuh, kita itu banyak melakukan kayak riset-riset mengenai apa sih sebenarnya, di consumer itu mereka butuh apa gitu kan. Nah, di situ aku membentuk personal branding kepada atasanku, oh aku itu capable melakukan pekerjaan ini dengan cara yaitu konsisten kalau aku setiap melakukan suatu pekerjaan itu on time gitu. Nah, dari bentuk konsisten itu kan juga timbul tuh, trust atau kepercayaan. Oh, orang ini kalau diberikan diberikan tanggung jawab itu bisa selesai dalam waktu on time. Itu salah satu personal branding atau juga ada nih pengalaman, eee, apa namanya, eee, aku itu di aku itu dikenalin sama orang lain itu sebagai seseorang yang, kalau diajak kemana aja itu nggak ribet gitu kan. Alhasil ada opportunity masuk ke aku, oh berarti ketika orang ini nanti aku ada pekerjaan yang membutuhkan traveling ke jauh, aku akan ajak orang ini aja gitu. Jadinya mereka, opportunity itu datang ke aku untuk aku bisa pergi ke sana kemari gitu sih, gitu. Terus ada lagi ya, Mbak mau bertanya apakah orang yang diam dan tidak menonjol itu termasuk dalam bentuk personal branding? Itu bisa jadi gini, lebih ke kalau personal branding itu dikaitkan dengan tujuan, itu, eee, personal branding itu kan lebih ke hal-hal yang bisa kita jual ya. Sedangkan ketika orangnya diam dan tidak menonjol, itu berarti branding dari kita itu ya emang belum ada. Karena, tujuan dari personal branding itu kan juga gimana sih orang-orang itu bisa melihat kita sebagai orang yang kayak gimana, kita itu, punya keahlian apa, kita itu bisanya apa, kita itu orangnya kayak gimana. Sedangkan ketika kita itu diam
dan tidak menonjol itu kan lebih ke kita belum terlalu terbuka kepada orang lain mengenai siapa diri kita gitu kan. Jadi lebih ke apa ya, nantinya ketika kita itu diam dan tidak menonjol, of course kalau dalam dunia pekerjaan kita akan tertinggal dengan orang lain gitu kan, dan itu memang sesuatu hal yang perlu kita ubah sedikit demi sedikit gitu kan. Itu, agar apa? Agar ketika, kita lebih terbuka, kita lebih apa ya, appreciate terhadap diri kita. Misalnya, kita punya kelebihan ini, kadang kan kita kan sebenarnya ya orang yang mungkin ya sependek pengetahuan aku, orang yang diam dan tidak menonjol itu bisa jadi karena dia masih merasa insecure dengan keadaan sekitar. Mereka merasa, "Oh kayaknya aku kalau dibandingin dengan orang yang lain itu masih kurang ada apa-apanya deh." Nah, pola pikir ini bisa kita ubah sedikit demi sedikit dengan cara yaitu lebih appreciate terhadap diri kita sendiri. Misalnya, "Oh ternyata aku ini itu, diam itu bukan berarti aku diam nggak bisa apa-apa, aku itu diam lebih karena aku suka mendengarkan orang lain." Mungkin itu yang bisa kita point sebagai personal branding. Kita adalah eee, orang yang memiliki orang yang sebagai pendengar yang baik gitulah, itu. Atau udah sih itu mungkin. Jadi untuk orang yang diam dan tidak menonjol itu lebih ke, oke, orang memiliki persepsi kalau kita itu diam dan tidak menonjol. Cuman itu belum masuk ke personal branding, karena sebenarnya personal branding kan kita ingin, apa namanya ya, ingin menampilkan apa sih sebenarnya yang kita kuasai gitu, itu sih. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Mbak Ririn atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mhm. Izin menanggapi tadi Mbak Ririn dengan step personal branding yang Mbak Ririn lakukan. Mhm. Itu kan tadi sudah cukup menjawab untuk karir dan sosialnya. Mmm. Tapi saya masih penasaran terkait dengan personal branding di media sosial. Oke. Oke. Saya itu pernah nemu kalau mau bangun personal branding Mhm. itu jangan di WhatsApp. Jangan di WhatsApp. Ya, Mhm. karena kalau di WhatsApp itu 24 jam udah hilang gitu. Oh, oke. Oke oke. Nah, kalau mau bangun personal branding itu baiknya kayak di Instagram, Mhm. TikTok, Mhm. dan lainnya yang masih bisa diakses gitu. Oke. Nah, dari pendapat Mbak Ririn sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Oke. Berarti untuk, personal branding, jadi kan personal branding tadi ada 3 cara ya, cara komunikasi, visual, dan juga jejak digital. Nah, yang lagi kita bahas ini dari jejak digital. Ada orang yang bilang kalau personal branding itu, mending jangan di story, entah itu Instagram atau entah itu WhatsApp ya, karena kan emang eee formatnya emang cuman, eee, akan muncul di 24 jam. Tap itu benar sih, aku setuju juga karena ya kalau kita memang ingin membentuk, personal branding yang kuat dari media sosial, cara paling gampang yaitu kita ngepost di misal Instagram atau TikTok yang ketika orang itu pengen tahu informasi tentang diri kita, itu informasi itu masih ada. Sedangkan kalau di WhatsApp ataupun story Instagram itu kan ya emang cuma 24 jam. Jadi kadang ketika ketika kita, mmm, kadang suatu waktu ada nih yang random aku pengen tahu kan nggak cuman salah satu
cara personal branding tadi kan ada yang kita harus konsisten ya. Nah, salah satu konsisten itu bisa dibentuk juga dari misalnya oke lah kita membentuk personal branding melalui apa namanya story, katakanlah story WhatsApp gitu kan, yang 24 jam itu akan hilang. Cuman kalau kita lakukan itu secara konsisten, kan misalnya di hari ini aku misalnya bikin post hal mengenai uh, personal branding kan kayak misalnya kita bisa juga ngepost tentang hal-hal yang kita apa namanya kita tertarik ya misalnya di hari ini kita tertarik pengen ngepost kita tertarik sama topik buku ini gitu. Nah di hari berikutnya kita juga apa namanya harus melakukan sama dengan ketertarikan yang berbeda mungkin. Nah sebenarnya bukan hal yang dilarang juga sih melakukan apa namanya personal branding melalui WhatsApp gitu yang cuma 24 jam. Cuman kita mungkin akan tambahkan ketika kita melakukan personal branding di status yang hanya 24 jam itu kita juga harus melakukannya secara konsisten gitu. Jadi uh, kayak yang tadi aku apa namanya aku mention sedikit itu kan konsisten sesuatu yang konsisten itu juga akan menjadi sesuatu yang mudah diingat gitu. Jadi sebenarnya nggak salah juga kalau kita mau membentuk personal branding karena tujuannya itu tadi ketika kita post di Instagram itu kan tujuannya itu agar orang itu bisa mengakses informasi tentang diri kita itu kapan aja gitu kan karena kita nggak bisa memprediksi orang itu tuh pengen tahu diri kayak pengen tahu kita itu kayak gimana itu di waktu kapan gitu kan cuman ya itu salah satu caranya. Kalau kita misal masih kurang pede ya, kadang kan kita kurang pede ya kalau harus apa namanya ngepost sesuatu yang uh, di di feed Instagram yang dia tuh lama gitu. Nah itu mungkin kita bisa dari WhatsApp, cuman dalam waktu yang konsisten kayak tiap hari, mungkin 2 hari sekali atau gimana. Yang penting konsisten. Tuh, jadi orang-orang pun nantinya akan ada polanya gitu melihatnya. Oh mungkin di hari ini dia nggak ngelihat, cuman di hari yang lainnya dia akan melihat gitu sih. Suaranya nggak muncul Mbak. Baik, terima kasih Mbak Riri. Pertanyaannya cukup terjawab. Oke, cukup aja ya Mbak ya. Ada lagi Mbak? Maaf ya aku sambil minum. Mohon maaf Mbak Ririn, ini Mbak didhawuhi Mas Odi buat pindah motor. Jadi ada jeda sebentar, Mboten. Oh iya, berarti masih lanjut ini masih ada yang mau tanya. Sepertinya masih ada yang mau bertanya, Mbak. Tapi pada mau pindahin motor dulu. Oke oke nggak apa-apa. Atau mungkin kalau ada yang mau nanya hal lainnya selain dari personal branding juga boleh sih. Kayak misalnya apa namanya tanya tentang gimana sih bekerja di suatu company atau apa yang terkait dengan pekerjaan atau apalah yang berkaitan dengan apa misalnya Mbak-mbak ini punya persepsi aku itu orangnya seperti apa gitu kan ditanyakan aja.
Ini kayaknya udah masuk pertanyaan lagi ya, Mbak, ya. Berarti aku udah bisa jawab lagi nih ya. Udah bisa dilanjutin? Oke. Oke, kalau gitu, pertanyaan yang masuk itu ada mau tanya, kan personal branding itu juga penting untuk karir kita. Nah, langkah awal membangun personal branding yang baik itu gimana? Dan semisal kita mau bekerja, kan pasti cari info terkait company mana yang buka loker. Nah, ini juga gimana cari loker-loker yang akurat karena terkadang banyak juga penipuan. Nah, sebenarnya kalau personal branding dalam karir itu sebenarnya yang paling penting personal branding untuk kita, bangun itu kalau dari aku sendiri, itu lebih ke, profile kita di, eee eee, apa ya namanya, di job job portal gitu kayak misalkan LinkedIn. Apa aja sih yang bisa kita tawarkan di situ? Yang pertama, of course kan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya gitu, kayak apa sih pekerjaan yang pernah kita handle dan, eee, kira-kira, apa namanya, hal-hal yang bisa kita highlight dari pekerjaan kita itu apa aja. Misalnya kita pernah, bekerja sebagai kalau dari aku sendiri ya, aku pernah bekerja sebagai research analyst di suatu company, gitu kan, selama 2 tahun. Nah, tanggung jawab aku apa di company itu, ya misalkan aku end to end me-manage suatu research dari misalnya dari membentuk suatu proposal. Jadi kan kalau dalam dunia research itu ketika waktu itu kan aku dari sisi seorang yang menawarkan jasa. Ketika kita akan menawarkan jasa kita ke suatu perusahaan, itu kan kita harus, bikin proposal gitu kan, apa sih yang bisa kita tawarkan gitu, apa aja yang bisa kita tawarkan, gimana caranya sampai ke reporting. Nah itu misalnya salah satunya, tanggung jawab apa yang pernah kita lakukan, itu kan. Dan yang kedua itu kayak achievement-achievement kita selama bekerja. Kayaknya misalnya, apa namanya, ketika kita kalau dari aku sendiri ya, pengalaman kerja aku sendiri, misalnya aku itu bisa maintain suatu klien untuk, apa namanya, eee, tetap mau bekerja dikit. Jadi misal, apa ya, retain-nya tuh ada. Jadi misalnya mereka itu pernah bekerja sama kita, dia balik lagi pengen bekerja sama kita dan itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadinya aku bisa maintain hubungan aku dengan klien tuh dengan baik karena dia itu puas dengan pekerjaan aku gitu. Itu sih lebih ke kalau misalnya dalam dunia karir itu lebih seperti itu. Cuman, kalau misalnya selain dari, job profile kita di job portal, kita juga bisa nih bangun dari, apa namanya, ketika kita komunikasi dengan orang lain. Jadi kan sebenarnya pekerjaan itu tidak hanya kita, dapatkan dari misalnya kita ngelamar di suatu job portal gitu kan. Bisa juga kita dapat pekerjaan itu dari networking kita. Jadi kayak misal kita lagi, sedang apa namanya, sedang, ngobrol sama orang, nah disitulah saat kita itu bisa melakukan personal branding juga, kayaknya misalnya kan kita bisa sharing ketertarikan kita, aku ini" kamu cerita sama orang ya, misalnya sama salah satu orang yang dia itu udah pernah bekerja gitu kan, dan kamu punya kesempatan buat ngobrol sama dia. Di situ kamu juga bisa masuk ke personal branding. Kamu ungkapkan, "Aku ketertarikan kamu apa?" Misalnya, "Oh aku itu besok pengen jadi guru, aku itu apa, passion aku itu di ngajar anak-anak." Aku itu suka sama anak-anak gitu. Nah dari situ kan nanti orang juga bakal, misalnya dari penyampaian dari apa yang kamu sampaikan, ketertarikan kamu, apa namanya, eee, pengalaman kamu secara verbal itu kamu sampaikan, juga dari penyampaian kamu kan misalnya kamu itu menyampaikan hal itu tuh dengan, eee, antusias, dengan nada yang ramah, oh pasti mereka apa namanya, mereka akan membentuk, branding diri kamu, oh kamu itu cocok ketika mau menjadi guru karena kamu sendiri itu ramah, kamu, curious sama suatu hal. Di situ kan kamu juga masuk tuh ke personal branding gitu. Jadi, eee,
selain dari profil kita yang ada di job portal, kita juga bisa melakukan personal branding melalui komunikasi, networking gitu. Nah, selanjutnya dalam mencari pekerjaan itu misal kita mau bekerja kan pasti mencari info tentang company yang buka loker. Nah, gimana sih cara loker-loker yang akurat karena terkadang banyak juga penipuan. Nah, benar nih banyak kalau aku lihat di Twitter gitu kan, karena aku lumayan aktif surfing di sosial media Twitter, banyak tuh kasus-kasus, oh ternyata ini penipuan, oh ternyata kantornya nggak ada. Nah, itu biasanya kalau di aku sih lebih memilah-milah job portal yang akan kita pakai sebagai sarana kita mencari pekerjaan sih. Kayak misalnya yang udah terkenal tuh kayak Jobstreet, LinkedIn, kayak gitu-gitu. Nah, cara lainnya bisa jadi misalkan kan mereka ada tuh lowongan pekerjaan, nama 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 perusahaannya gitu kan. Bisa kita googling juga nama perusahaannya, lokasinya dari Maps kita cari tahu ada nggak sih sebenarnya lokasi ini eh, apa namanya eh, lokasi ini tuh ternyata di profilnya company ini lokasinya di suatu alamat ini. Kamu lihat di Google Maps, ini benar nggak sih ada kantor ini di alamat tersebut? Atau juga bisa jadi kamu cari-cari misalkan apa apa namanya yang hiring ini tuh siapa nama orangnya, posisinya apa, kamu bisa juga cari, googling juga, orang ini tuh beneran emang dari perusahaan itu atau enggak gitu sih. Lebih ke kita checking aja sih melalui uh, search Google gitu kan, apakah company itu benar adanya atau enggak. Dan juga kita harus banyak tanya juga sama orang-orang yang mungkin sudah berkecimpung di uh, jenis pekerjaan itu. Kayak biasanya kan memang kalau kita sebagai seseorang yang sudah bekerja di suatu company itu kadang tuh kita kenal dengan uh, company atau orang-orang yang emang ada di ranah kita gitu loh. Jadi bisa kita tanya ke orang-orang, kan bener nggak sih ada ini atau enggak? Atau salah satunya yaitu tadi searching aja namanya, dari profil pekerjanya, apakah benar alamatnya, misal alamatnya ada benar atau enggak gitu sih. Dan juga biasanya bisa dilihat dari itu sih emailnya gitu. Kadang kan kalau suatu perusahaan itu ketika dia sudah bagus secara organisasinya, itu biasanya kalau dari segi email itu tuh udah ada email yang khusus, misalkan nama pekerjanya at belakangnya itu nama company-nya.com gitu. Bisa dilihat dari situ juga sih. Lebih ke situ. Ada yang nanya lagi? Baik, Mbak Ririn, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, udah jelas apa belum? Dan Mbak Ririn. Oke. Ada lagi? Ini nanti kalau misal ada yang mau dikoreksi juga boleh Mbak, ada yang mau ditambahin gitu. Kita santai aja sih karena aku emang bukan expertise di bidang ini gitu ya. Jadi jangan jangan diposisikan aku tahu segalanya gitu. Jadi kalau mau misal ada yang mau koreksi sangat boleh banget. Kesimpulan.
Baik, usai sudah acara ngobras pada malam hari ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, dilanjut dengan sesi foto bersama. Sebelum saya tutup acara, saya selaku MC sekaligus moderator, apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Ini foto bersama berarti aku gini aja. Oke. Tapi tadi aku belum penutupan, belum selesai. Jadi aku penutupan dulu ya, Mbak ya. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya atau ada yang mungkin kurang pas nih apa ekspektasinya dari Mbak-mbak sekalian, mohon dimaafkan. Jadi emang di sini saya memposisikan diri bukan sebagai orang yang tahu gitu ya. Jadi lebih ke sharing aja jika ada yang kurang berkenan mungkin apa evaluasinya nanti bisa disampaikan juga biar ke depannya lebih baik gitu sih. Terima kasih Mbak semuanya sudah menyimak. Terima kasih kembali Mbak Riri. Foto dulu. Ya, ini foto. Jadi kita ada sana. Aduh. Kasih aba-aba ya Mbak. Satu, tiga, dua, satu. Mbak Riri Terima kasih Mbak Riri. Terima kasih Mbak Riri. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya chat aja nggak apa-apa loh Mbak. Ada sesi konsultasi curhat juga boleh. Aku live ya Mbak. Maaf mengganggu malam-malam. Mbak, ada Mbak. Aku mau foto. Oh, foto boleh. Bentar. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih, Mbak. Dadah. Assalamualaikum. Iya.